Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Teknogansa. Pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari kawan-kawan dari Direktorat Jenderal Pajak, khususnya dari tim Humas Kanwil DJP Banten, yang selama 30 menit sampai 1 jam ke depan akan berbincang-bincang dengan Sobat Teknogansa semua. Kita coba kepoin mereka apa sih tugas dan peran dari bagian humas ini ya. Mungkin sebelum itu saya ingatkan dulu teman-teman dengan sedikit slogan-slogan dari DJP yang mungkin di sebagian masyarakat sudah sangat melekat gitu, seperti orang bijak taat pajak, ungkap tebus lega. Nah itu yang teman-teman dengar itu adalah tidak terlepas dari sebenarnya kerja orang-orang di belakang layar DJP, yaitu tim humas. Nah, untuk itu kita sambut dan beliau plus teman-teman humas yang sudah hadir pagi ini. Saya perkenalkan dulu. Ya, saya perkenalkan dulu ya. Sebelumnya seperti biasa saya perkenalkan dulu tim humas yang bintang tamu kita atau narasumber kita hari ini adalah tim humas dari Kanwil DJP Banten yang akan sharing ya, ngobrol-ngobrol santai dengan kita semua, memberikan edukasi dan pemahaman terkait perpajakan, juga terkait dengan peran dan tugas fungsi dari mereka seperti apa. Yang pertama saya perkenalkan dulu ada Ibu Ida dari Kanwil DJP Banten sebagai Kepala Seksi Humas, atau biasa akrabnya disebutnya Teh Ida. Nah ini juga yang unik ya, kalau di tim Humas itu walaupun Kepala Seksi, kita jarang rekan-rekan media atau rekan-rekan timnya dari Bu Ida ini selalu manggilnya Teh, jadi lebih enak ya, lebih akrab gitu. Jadi kita panggil saja dan kita langsung sambut saja Teh Ida dari Kasih Humas DJP Banten. Oke, yang kedua ada Mas Cemo ya, nama aslinya sih Mas Rindawan Prasetyo bla 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 ya, panjang nama aslinya. Tapi beliau ini adalah salah satu staf ahlinya Teh Ida nih, woy. Jadi yang beliau adalah salah satu konten kreatornya DJP, supportingnya luar biasa, dedikasinya luar biasa dalam. Jadi teman-teman kadang kalau lihat di Instagramnya KPP atau di Kanwil DJP, ada Instagram maupun media sosial lainnya, ada pengumuman ini, ada pengumuman dan lain-lain gitu ya, itu tidak terlepas dari perannya Mas Semo dan kawan-kawan. Oke, beri plus dulu Mas Semo, selamat datang di Teknogansa ya. Orangnya seru kok. Nah, ada satu lagi namanya Mbak Rizky Aprialita Ramadhani, atau sering akrab dipanggil dengan Mbak Lita ya. Selamat datang Mbak Lita. Saya perkenalan dulu, Mbak Lita juga salah satu ya tim ahli dari Bu Ida, di mana banyak bergerak di bidang media sosial, memberikan kontribusi berupa konten dan lain sebagainya, kerjasama dengan instansi lain dan lain sebagainya. Nanti untuk lebih jelasnya kita mungkin akan bincang-bincang langsung dengan mereka dan kita ngobrol satu persatu dengan mereka. Oke, tanpa memperlama, saya langsung pengen tanya dulu nih, pengen kepoin dulu tentang yang pertama adalah mengenai tugas, pokok dan fungsinya dari Humas, khususnya di tingkat Kanwil DJP Banten itu seperti apa sih gitu perannya. Mungkin Taida boleh sharing ke kita ya, ke teman-teman Sobat Teknogansa dimanapun berada. Monggo Taida, waktu dan tempatnya saya persilahkan ya. Lanjutkan ya. Oke. Halo, selamat pagi teman-teman Teknogansa semua. Kenalkan kami dari tim Humas Kanwil DJP Banten. Saya tuh sebetulnya jadi kasih keramas. Kerennya tuh keramas. Keramas itu singkatan dari kerjasama dan humas. Sebenarnya kami yang melakukan kerjasama baik dengan pihak intern maupun dengan eksternal DJP gitu. Dan kehumasan itu adanya di seksi kami. Itu sebetulnya kalau terkait kehumasan sama sih dengan humas-humas yang lain. Kita itu punya peranan yang sangat penting
intinya untuk menjaga reputasi dan wajah institusi kita. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kanwil DJP Banten. Apalagi dengan era seperti sekarang ya, keterbukaan, media sosial, orang leluasa menulis apa saja, mengadukan apa saja, maka kita harus waspada, hati-hati. Jangan sampai ada hal-hal yang ternyata bisa mencederai nama baik institusi kita. Kita sudah mulai melakukan reformasi modern, pelayanan excellent kepada wajib pajak. Nah, kita yang mengawal terus proses ini supaya masyarakat paham, masyarakat tahu bahwa ada namanya institusi Direktorat Jenderal Pajak, punya peranan penting dalam penerimaan negara, dan kita berperan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya pada sadar gitu bahwa pajak itu penting buat pembangunan gitu sih. Kalau untuk di DJP khususnya Kanwil Banten, memang peran Humas ini dipegangnya oleh seksi kami, Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Nah, apalagi dalam kondisi seperti sekarang, Mas Hendra, kita kan lagi ngetren COVID nih. Semua pelayanan otomatis sejak bulan Maret, kalau tidak salah, kita sudah hentikan pelayanan tatap muka. Jadi kita pelayanan semuanya tanpa tatap muka, otomatis peranan Humas di sini sangat penting. Media sosial kami, informasi yang kami sampaikan, baik itu terkait peraturan-peraturan terbaru, insentif-insentif pajak, terkait segala hal yang berkaitan dengan pajak, itu justru perannya akhirnya sangat besar Humas untuk memberikan informasi itu kepada masyarakat. Nah, teman-teman di sini juga di Humas, kami punya tim seperti tadi yang disampaikan sama Mas Hendra, ada Mas Rindawan, kita panggilnya Mas Cemo, kemudian Lita. Kami semua ini satu tim, alhamdulillah solid nih untuk Kanwil DJP Banten. Timnya memang cuma sedikit, tapi kerjanya luar biasa gitu kan. Cemo dengan kapasitasnya mendesain grafis, video, segala macam itu. Lita dengan, sebetulnya kalau Lita punya talent lain lagi yang sebetulnya sangat mempromosikan kehumasan DJP sebetulnya. Cuma untuk saat ini talentnya karena kondisi tidak bisa langsung tatap muka, kami akhirnya ayo apapun kondisinya kita tetap bisa melakukan edukasi dengan kapasitas kita masing-masing, tapi mungkin sekarang fokusnya semua lewat media sosial seperti ini gitu. Jadi bisa ngobrol sama Mas Hendra, masuk di teks Vlogansa ya, ketemu sama apa sebutannya, pemirsa atau apa? Sobat teks Vlogansa. Oh, sobat. Dengan sobat-sobat teks Vlogansa, itu karena kondisinya seperti ini, akhirnya kita bisa tatap muka juga akhirnya gitu, walaupun virtual ya. Nah, kadang-kadang kalau zaman dulu sih biasanya Humas itu sering dianggap remeh tuh. Ini apaan sih gitu ya, Humas gitu. Tapi ternyata di saat terjadi krisis, di saat terjadi misalnya pengaduan, krisis terhadap institusi gitu ya, ternyata peran Humas ini sangat penting untuk mengembalikan lagi nama baik itu ke tempatnya gitu ya, kasarnya ke tempatnya. Kayak sebenarnya dulu kita pernah tahu lah ada kasus-kasus yang tidak bagus ya terkait institusi kita, oknum-oknum gitu. Nah, justru peran Humas ini bisa mengembalikan image DJP kembali menjadi baik di masyarakat. Kita punya peran sangat penting gitu. Bagaimana kita menyampaikan, berkomunikasi kepada masyarakat, menyampaikan bahwa DJP itu seperti ini, pelayanan kami seperti ini. Bagaimana mudahnya melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, semuanya itu ternyata informasi itu Humas punya peran yang sangat penting gitu untuk menyampaikan itu. Jadi selain itu juga kita harus bisa menetralkan pemberitaan-pemberitaan negatif, mau tidak mau kan namanya pemerintah ya, institusi pemerintah, apalagi kita tidak populer sebetulnya. Pajak itu kan kontribusi wajib katanya gitu ya, wajib gitu kan, kontribusi wajib, otomatis orang sepertinya dipaksa untuk itu. Tapi kita ingin dengan adanya Humas ini orang tidak lagi merasa terpaksa untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, tapi malah jadi
sadar gitu bahwa ya ini penting bukan cuma buat negara tapi buat diri mereka pun ini suatu hal yang penting gitu. Itu sih peran humas, mudah-mudahan dengan humas yang semakin lebih baik bisa menimbulkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya, kemudian kepatuhannya, pembayarannya, otomatis ini akan menunjang penerimaan negara. Itu sih. Terlalu serius ya? Oh enggak. Justru ya kita nyimak loh ya. Apa namanya, ya dari pemaparan Teh Ida tadi, oh iya sebelumnya jangan lupa, silakan diminum dulu kopinya sambil santai gitu ya. Dari pemaparan Teh Ida tadi, saya cukup banyak ya mendapat insight yang saya sendiri belum tahu gitu mengenai tugas, apalagi masyarakat yang di luar ya, yang bukan praktisi perpajakan tentunya banyak yang ingin tahu gitu peran dan sebuah institusi kehumasan di dalam tubuh DJP ini seperti apa, apalagi peran DJP kan kita ketahui memiliki peran yang luar biasa kan, hampir berapa 70% atau 80% ya Teh ya, penerimaan negara ya itu dipegang oleh DJP. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa peran di belakang layarnya itu sangat penting sekali untuk kita ketahui gitu dan menjaga sebuah eksistensi institusi besar ini ternyata memang tadi yang Taida ceritakan tadi ya, rebranding, reimaging gitu kan, dari sebuah mungkin perbuatan oknum-oknum segelintir yang mencederai itu kemudian dibangun kembali trust dari masyarakat, itu tugas yang tidak mudah ya Teh ya, istilahnya luar biasa. Tidak mudah pastinya, karena mengubah mindset orang itu bukan hal yang gampang ya. Ketika kita sudah berusaha untuk lurus, baik, menuju ke arah yang lebih baik, modern gitu kan, profesional, namun ada kasus-kasus tertentu muncul kembali gitu, itu benar-benar ekstra kita bekerja. Makanya kenapa perlu ada khusus kehumasan, di mana kami juga membina teman-teman yang ada di Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi admin, tax adminnya, supaya mereka bisa terus memantau pergerakan informasi ataupun apapun lah yang terjadi di media sosial, sehingga kita tahu dan kita bisa terus evaluasi apa sih yang terjadi, apakah ada informasi-informasi atau berita-berita yang negatif terkait pajak misalnya, maka kita harus segera counter gitu supaya kita bisa tetap eksis, kita bisa tetap misi untuk penerimaan negara itu juga bisa tetap tercapai gitu. Karena mau tidak mau ketika ada informasi negatif tentang kita, masyarakat jadi antipati nih sama pemerintah. Ngapain sih bayar pajak gitu kan? Ngapain sih bayar pajak? Orang dimakan sama petugas pajaknya juga misalnya gitu ya. Atau ngapain sih bayar pajak? Apa rasanya buat kita? Apa buktinya? Apa kembalinya buat masyarakat? Nah, untuk menyadarkan hal-hal seperti itu memang tidak. Itu PR berat gitu sampai saat ini. Tapi kita berusaha. Dan sudah terlihat hasilnya sebetulnya dengan kepatuhan masyarakat yang semakin tahun semakin meningkat gitu ya. Walaupun memang ini pastinya bukan hanya kerja humas sendiri, pasti kerjaan bareng seluruh pegawai DJP, namun humas di situ juga mempunyai peran. Luar biasa nih, jadi makin paham kita ya bahwa ada tugas-tugas lain yang mensupport tugasnya DJP untuk membangun trust dari masyarakat, kan tujuan akhirnya supaya masyarakat itu istilahnya tanpa terkontaminasi oleh isu-isu yang segelintir oknum atau isu-isu yang mungkin sifatnya hoax atau sifatnya tidak benar, tapi itulah tugas dan peran humas ya untuk membangun trust kembali dari masyarakat. Memang bukan hal yang mudah ya. Nah, kalau boleh tahu lagi, kalau nggak salah struktur kehumasan di Direktorat Jenderal Pajak itu di bawah direktorat sendiri ya Teh? Tapi gimana itu artinya didelegasikan ke Kanwil kemudian ke KPKPP itu seperti apa sistem kerjanya kalau boleh tahu ya? Ya, kalau untuk di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ada satu direktorat tersendiri, namanya Direktorat P2 Humas, Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Jadi memang ada tiga bidang penting yang ada di bawah P2 Humas namanya ya. Penyuluhan,
pelayanan dan hubungan masyarakat. Untuk penyuluhan tentu ini teman-teman yang bergerak di bidang memberikan edukasi kepada masyarakat, sosialisasi, penyuluhan A sampai Z-nya tentang pajak lah gitu ya. Kalau yang sedang kemarin ramai itu kan pengisian SPT tahunan misalnya gitu ya. Bagaimana sih menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang ramai saat ini tentang tren new normal setelah COVID itu nanti seperti apa gitu kan. Nah inilah teman-teman di penyuluhan nanti yang harus punya peranan penting untuk menyampaikan penjelasan kepada masyarakat nanti seperti apa sih DJP gitu, kantor-kantor pajak itu nanti seperti apa, ketentuan-ketentuan terbaru terkait kondisi pada saat ini, misalnya insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah terkait pajak dan sebagainya. Nih peran teman-teman penyuluhan sangat penting di situ. Kemudian yang kedua, pelayanan. Otomatis namanya juga kantor pelayanan pajak. Berarti misi kita itu adalah melayani wajib pajak gitu kan. Melayani dalam arti kita memberikan servis kepada wajib pajak supaya wajib pajak memahami apa yang harus mereka laksanakan dan mereka diberikan pengetahuan perpajakan yang benar oleh petugas-petugasnya di lapangan, di kantor-kantor pelayanan pajak, termasuk KP2KP. Kalau di kita ada kantor yang lebih kecil lagi ya sebetulnya. Kantor kantor pelayanan penyuluhan potensi aku jadi lupa jadinya KP2KP itu. Ya, intinya mereka juga punya misi. Mereka adalah kepanjangan tangannya juga dari P2 Humas. Jadi kalau di kantor pusat itu ada Direktorat P2 Humas, kemudian turun di Kanwil masuk ke salah satu bidang P2 Humas juga namanya. Bidang P2 Humas di dalamnya ada 3 seksi, yaitu seksi penyuluhan, seksi pelayanan dan konsultasi, dan seksi kerjasama dan humas. Nah sebetulnya kami itu untuk P2 Humas bisa dikatakan seluruh pegawai DJP itu sebetulnya agen humas sebenarnya. Maka ketika memakai nama DJP gitu ya, pakai name tag DJP, identitas DJP, otomatis dia pun harus bisa membawa nama baik, bukan hanya nama baik diri sendiri tapi juga institusi. Artinya dia harus profesional, dia harus bisa bersinergi, dia harus melaksanakan nilai-nilai Kementerian Keuangan dengan baik lah gitu, karena wajahnya DJP itu ternyata dilihat dari wajah individu-individu yang ada di dalamnya. Otomatis ketika misalnya wajib pajak datang ke kantor pajak minta penjelasan, dia bertemu dengan AR misalnya. Nah, AR itu sebagai agen kehumasan juga karena dia berkewajiban untuk menjelaskan kepada wajib pajak misalnya tentang potensi yang digali oleh AR itu, pajak ini pajak apa sih, dan ketika menjelaskan itu semuanya otomatis dia memberikan informasi perpajakan, ya sama juga dia sebagai agen humasnya DJP. Nah, ya urutan organisasinya seperti itu sih. Nggak ada, kalau di KPP mungkin kita banyak dibantu oleh, karena terkait 3 itu ya, pelayanan berarti di seksi pelayanan yang concern terkait ini, kemudian ekstensifikasi untuk penyuluhan, ekstensifikasi dan penyuluhan, dan kalau kehumasan sebetulnya itu tadi saya bilang semua pegawai pajak adalah agen humas, makanya siapapun bisa berkontribusi, baik itu melalui seperti ini ya, ada punya channel YouTube sendiri menjelaskan tentang pajak dan sebagainya, kemudian bisa juga melalui artikel-artikel atau tulisan-tulisan, dia menulis entah di mana lah gitu ya, apa di majalah, di blognya sendiri, atau dengan media yang lain. Maka memang itulah peran humas itu sebetulnya dilaksanakan oleh seluruh pegawai pajak. Cuma kami yang mengkoordinir saja gitu, jangan sampai ada yang melenceng dari ketentuan lah gitu. Ketika ada terjadi sesuatu, kita harus cek, kita harus memonitoring lah kegiatan-kegiatan kehumasan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kanwil DJP Banten. Gitu. Oke, menarik sekali. Jadi saya lihat sebagai masyarakat, saya juga sering lihat bahwa suka ada tuh ya Instagram KPPA, KPBB. Jadi memang
Jadi sebetulnya tidak ada seksi tersendiri ya di KPP, cuma mereka saya lihat aktif juga untuk ikut membantu mensosialisasikan sebuah pengumuman, sebuah aturan baru gitu ya, yang terbaru nih kayak insentif COVID dan sebagainya gitu ya. Jadi tapi sebenarnya di KPP sendiri tidak ada struktur seperti itu ya, gitu ya. Jadi di KPP tidak ada struktur langsung seperti itu, tapi kami ya. punya namanya taxmin kita Oh, sebutnya. ada taxmin gitu ya. Taxmin ini ditunjuk secara resmi di kantornya masing-masing, ada SK-nya, kemudian mereka menjadi pengampu media-media sosial yang ada di KPP-nya. Apakah itu bentuknya Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, atau apapun bentuknya, jadi sudah ada si penanggung jawabnya. Baik itu pelaksana maupun di atasnya ada juga yang diberikan kewenangan untuk memonitoring mereka, yang juga dimasukkan ke dalam surat keputusan supaya ini bekerja memang pekerjaan ad hoc buat teman-teman di KPP, cuma ini penting sehingga perlu diberikan aturan hukum lah gitu, dasar hukumnya supaya mereka juga bekerja tenang, kemudian bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi. Nah, yang pengampu untuk taxmin tuh sendiri ini dia nih, Mas Cemoa ini nih. Dan saya yang mau. ya inilah bapaknya taxmin Kanwil Banten. Bapak atau apa nih? Jangan lah kalau bapak tua banget. Namanya Om. Omnya. Kalau tante kakak pembina ya. Ya, jadi informasi yang begitu cepat kita terima dari DJP, bahkan 1 hari baru keluar, wah langsung saya bisa tahu dari media sosial, dari WA, dari mana-mana itu ternyata tidak terlepas dari timnya Teida dan kawan-kawannya, jadi Om Cemo, dan itu mungkin langsung, kalau sekarang istilahnya musim misalnya istilah kayak cyber army atau istilahnya dalam tanda kutip di belakangnya itu banyak peran supaya informasi dari pemerintah dalam hal ini DJP gitu kan dengan cepat nyampe gitu kan, tanpa ada delay ke masyarakat kan, karena tentunya ini menjadi satu sinyal positif lah bagi good governance saat ini ya, istilahnya kalau dulu mungkin tiap pemerintah mau aturan mungkin baru seminggu atau sebulan kemudian baru tahu gitu kan, wajib pajak bahkan harus menunggu sosialisasi dulu dari DJP gitu kan, baru ya lama lah gitu ya. Sekarang ini dengan mungkin real time informasi begitu ada keluar, DJP melakukan siaran pers, kemudian teman-teman tadi yang dibilang Teida taxmin istilahnya taxmin ya, taxmin bergerak taxmin ya, jadi masyarakat dengan sangat mudahnya bisa mengetahui gitu informasi itu dengan cepat gitu ya, dan akurat tentunya gitu kan. Sudah di masyarakat bisa dapat informasi dengan cepat, masyarakat juga bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat, apakah itu saran, pertanyaan, keluhan, juga dengan cepat. Dan teman-teman taxmin ini yang menjadi garda terdepannya DJP untuk segera memberikan respon kepada masyarakat atas apapun yang masyarakat sampaikan ke DJP. Gitu. Oke, saya mau beri oplos yang sekali lagi boleh ya buat teman-teman buat tim humas semua nih ya. Jadi salut lah gitu. Jadi kenapa? Karena kesempatan itu kalau menurut saya sebagai praktisi perpajakan itu sangat penting ya, terutama di perpajakan. Kenapa? Karena contoh, saya bisa ambil contoh misalkan kayak kemarin peraturan yang baru keluar tentang PMK 44 ya, tentang insentif terkait dengan COVID, PPh pasal 21, PPh final, di mana insentif tersebut kan berlaku ketika masyarakat gitu kan pada sudah mengajukan di bulan atau di masa pajak tersebut. Nah, bisa dibayangkan ketika informasi tersebut ada delay gitu, sebulan 2 bulan, sehingga masyarakat terlambat untuk memanfaatkan insentif tersebut kan. Jadi ya istilahnya yang dirugikan juga masyarakat. Nah, dengan adanya tadi sistem informasi kehumasan yang begitu cepat dan akurat, masyarakat istilahnya hal-hal tersebut bisa diantisipasi dengan baik gitu oleh tim humas gitu ya. Baik. Monggo diminum dulu ininya. Ya gimana, monggo silakan. Humas itu jadi seperti jembatan sebetulnya antara pemerintah sendiri sama masyarakat. Karena untuk membaca peraturan, kadang-kadang masyarakat, jangan masyarakat, saya sendiri juga kadang-kadang suka malas gitu ya, baca peraturan pasal mulai dari pasal 1 sampai terakhir gitu, itu kan hal yang
buat sebagian orang gitu kan. Dengan segala kesibukan yang dimiliki oleh masyarakat kita dengan berbagai macam profesi yang dimiliki, otomatis humas ini kenapa penting? Karena orang-orang seperti Mas Cemo, Mbak Lita, dan teman-teman humas lain DJP itu mereka meramu peraturan itu dalam bentuk infografis yang menarik dan informatif gitu kan. Nah itu yang akhirnya sampai ke masyarakat dan masyarakat dalam waktu singkat bisa memahami inti dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu gitu. Dan itu bagus banget dan itu sangat membantu gitu. Setuju. Jadi yang infografis yang saya suka lihat di media sosialnya DJP itu emang dari tim humas ya berarti ya. Iya. Luar biasa. Ya saya suka lihat tuh ada bikin image kayak tadi channel COVID gitu ya, risamu-risamunya gitu ya. Jadi masyarakat bisa dengan mudah itu ternyata Mas Temo dan kawan-kawan Mbak Lita ini yang ternyata di belakangnya bekerja untuk membuat hal-hal tersebut ya gitu. Wah luar biasa. Jadi tentunya masih banyak lagi nih teman-teman yang bisa kita gali dari kerja tim humas ya. Saya persilakan dulu nih narasumbernya untuk meminum segelas kopi yang terakhirnya biar atau Mas Temo juga Mbak Lita boleh menambahkan tadi silakan kita slow lah gitu. Yang penting tujuan kita hari ini adalah kita mengedukasi masyarakat ya. Kita memberi pemahaman yang lebih tentang masyarakat bahwa untuk DJP ini atau institusi perpajakan ini dan dalam rangka penerimaan pajak ini memang tidak bisa oleh satu pihak ya, tapi kita harus gotong royong ya berbagai pihak untuk sama-sama membangun literasi perpajakan yang ujung-ujungnya adalah kemandirian bangsa gitu melalui pajak. Gitu. Monggo Mas kalau ada tambahan atau apa silakan Mas Emo, Mbak Lita ya. Silakan. Oke, siap. Mau Lita dulu apa aku dulu, Tak? Monggo, Sid dulu, Sid boleh, monggo nggak apa-apa. Jadinya nggak kelihatan, Tak. Nah, paling kalau dari kami sendiri, kalau ngomongin kerja humas itu, kalau mau diurutin dari A sampai ujungnya mana, itu nggak bakal ketemu di Z. Kalau kita ngomongin alfabet itu dari A sampai Z, oke lah kita tahu yang mau kita kerjakan, oh ya A, B, C, D, E sampai dengan Z. Tapi kalau ngomongin humas itu, kita itu sebenarnya mau nggak mau harus fleksibel. Ada sesuatu yang tiba-tiba dan sering terjadi ya, Bu Ida ya, bener ya. Itu tuh harus benar-benar siap kapanpun. Kalau bisa dibilang kita kerjanya itu 24/7. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari sebulan. Nah, dan kalau untuk kami yang ibaratnya di lapangan ini, untungnya ada ya bisa dibilang kakak kami Teh Ida ini, itu yang menjadi benar-benar manajernya. Jadi sebagai reminder kami juga, oh yang ini udah belum, yang ini. Jadi kita tahu mana yang bisa kita selesaikan lebih urgent, jadi tingkat urgensinya kita bisa pilih-pilih, itu kita jadi bisa fokus untuk mengerjakannya. Yang soalnya kalau mau dilihat, aduh ini dijejer-jejer itu, banyak kalau mau diselesaikan dalam satu waktu juga nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau dilihat orang mungkin, wah humas ini kerjanya apa sih? Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Iya, iya. Caranya jalan-jalan dulu ya, Pak. Zamannya belum COVID, kita kerjanya jalan-jalan dulu. Nah, apalagi belum lagi nanti hubungan dengan pihak ketiga. Nanti mungkin Lita yang akan lebih banyak jelasin tentang gimana DJP ini membangun komunikasi dengan pihak ketiga dalam hal kerjasama. Nah, selain itu, mau nambahin tentang konten tadi, kami itu di DJP bersyukur banget. Tim kita tadi kan disampaikan Teh Ida juga bahwasanya semua pegawai DJP ini adalah tim humas. Nah, dari semua pegawai DJP ini banyak yang punya talenta. Dan teman-teman yang di kantor pusat DJP sana itu mengakomodir itu. Maka tadi adalah konten infografis, konten foto, konten video, konten resume yang dibuat lebih mudah dipahami daripada bahasa aturannya sendiri gitu kan. Karena mungkin wajib pajak tidak semuanya mengerti bahasa aturan atau bahasa hukum yang sebegitu banyaknya kan. Mereka butuh sesuatu yang mudah dicerna oleh mereka.
Nah, di kantor pusat itu ada namanya tim image detection. Oh. Nah, tadi kan ada Texmin. Kalau Texmin itu yang mengelola semua media sosial di masing-masing unit DJP. Nah, kalau image detection itu mereka konten kreatornya. Oh. Di bawah koordinasi humas, ada yang kantor pusat, ada yang kanwil. Nah, itu kita berkoordinasi untuk menciptakan konten tadi. Yang mana ketika sudah dapat izin untuk dipublish, akan serentak dipublish satu Indonesia. Kelihatannya hierarkinya banyak ya, tapi mungkin dalam waktu menit atau jam, itu sudah bisa dinikmati oleh para wajib pajak di media sosial DJP. Gitu sih. Dari Lita, ada mau nambahin nggak? Wah, makasih nih Mas Emo. Jadi, monggo ya Mbak Lita. Kalau dari aku sih, mungkin aku mau ngejelasin saya kerja sama Kanwil DJP Banten ya, sama pihak luar, yaitu contohnya kayak kita kerja sama universitas. Udah ada 17 tech center. 17 ya? Itu di wilayah Banten ya? Iya, di wilayah Banten. Dari Tangerang Selatan sampai Pandeglang. Dari PKN STAN sampai Universitas Mataul Anwar. Itu kemarin kita sempat mengadakan pembelajaran lah ya, sharing session untuk relawan pajak. Itu juga udah berjalan pajaknya kemarin, tapi terhenti karena COVID-19 sampai pertengahan Maret gitu. Nah, jadi kita bikin pembelajaran sama teman-teman relawan dari pihak KPP atau dari pihak Kanwil, pengajarnya. Dan itu nanti teman-teman relawan ini yang akan membantu petugas-petugas KPP untuk penyampaian SPT tahunan. Nah, kerjasamanya lagi bisa kita punya kerjasama sama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia untuk cabang Banten, atau Ikatan Pengusaha Indonesia yang kemarin juga bulan Februari kita mengadakan acara bersama-sama Ikatan Pengusaha ya. Itu untuk para UMKM, untuk gimana sih tata cara pelaporannya, tata cara penyampaian SPT tahunannya, gitu. Itu sih kalau dari aku. Jadi yang relawan, apa tadi namanya, relawan pajak ya, itu juga salah satu bagian dari humas ya, salah satu bagian dari humas ya. Baik, menarik ya. Ini ternyata banyak yang informasi-informasi baru yang kita baru tahu bahwa tadi ada relawan pajak, ada tim pembuat konten yang tadi Mas Cemo bilang bahwa ada juga dibagi terhadap grup-grupnya gitu ya. Ada yang grup Texmin, grup Imaji Tection untuk membuat kontennya, untuk mengkomunikasikan kontennya kepada masyarakat sehingga mudah dipahami. Banyak ya, ternyata banyak dan menarik ini. Cuma saya mau ada pertanyaan lagi mengenai kondisi saat ini ya, terutama Teh Ida dan teman-teman. Tentunya ini dengan adanya COVID ini pasti akan merubah lah ya, layout atau strategi dari humasan DJP. Nah itu seperti apa Teh kira-kira strategi sebelum adanya COVID dan nanti setelah adanya COVID ini mungkin apakah sudah ada roadmap atau perubahan atau bagaimana? Saya boleh di-sharing kalau memang ada itu. Iya, kalau sebelum COVID kan kondisi normal ya. Kita bisa terkait kerjasama, misalnya kita bisa melakukan kerjasama dengan stakeholder itu dengan langsung bertemu, bertatap muka, dengan wajib pajak, dengan semua gitu ya. Namun dengan kondisi yang sekarang otomatis ada perubahan paradigma, ada perubahan gaya berkomunikasi, ada perubahan gaya memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Yang ini berimbas besar sih pastinya gitu ya. Akan terasa berbeda antara yang pertemuan langsung dengan virtual misalnya. Pasti ada yang berbeda, tapi kita tidak mau dengan kondisi COVID seperti ini menghambat tugas-tugas kita dalam melaksanakan kehumasan kita gitu. Tugas-tugas kehumasan ini harus jalan terus. Peraturan berjalan terus. Penerimaan tetap dituntut untuk masuk terus ke negara gitu. Otomatis memang kita tetap harus bekerja bagaimanapun kondisinya.
Kalau sekarang justru harusnya bersyukur, mungkin seharusnya kita bersyukur karena dulu mungkin cuma angan-angan aja nih, bisa rapat, bisa sosialisasi, bisa bertemu dengan wajib pajak virtual itu kayaknya nggak mungkin deh, nggak bisa deh kayaknya gitu ya. Tapi karena kondisi yang memaksa, akhirnya kita mau tidak mau, suka tidak suka, aturan pun kemudian dibuat, dikemas demikian rupa, sehingga semuanya ternyata bisa dilakukan tanpa harus melakukan pertemuan langsung tatap muka gitu. Tentu kalau memang harus banget ketemu gitu ya, harus banget langsung dilakukan pertemuan dengan wajib pajak ataupun stakeholder lainnya, kita jadi sekarang sudah berbeda lagi paradigmanya. Oh, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan misalnya gitu. Yang dulu mungkin nggak pernah kebayang, kita ketemu orang salaman aja. Cipika-cipiki segala macam gitu ya, itu hal yang biasa. Tapi sekarang kita mikir 2 kali gitu, tar dulu ya salaman, pakai masker dulu gitu, segala macam ya. Nah, kita belum pakai masker ya. Karena kita nggak langsung ketemu kan, jadi nggak apa-apa. Kita nggak langsung ketemu. Tapi ini harus tetap tersedia terus gitu, karena in case kita bertemu dengan ada tamu, ada apa, kita nggak bisa menolak itu gitu. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa menolak, tapi peran kita sebagai humas ini harus tetap jalan. Tapi sebetulnya kalau untuk humas dengan pengelolaan media sosial dan sebagainya ini, kondisi sebelum dan sesudah itu tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh. Kerjaan dari dulu juga 24 jam dalam sehari, 7 hari seminggu. Malah mungkin tambah sibuk ya. Nah, justru nambah nih. Biasanya orang nggak pernah lihat media sosial untuk bertanya segala macam. Sekarang biasanya orang datang langsung ke KPP, langsung ke counter, langsung bertanya. Dengan kondisi sekarang, KPP semua tutup, otomatis orang harus mau nggak mau lewat media sosial. Nah, itulah kerjaan teman-teman, terutama di KPP itu, berlipat-lipat lah dalam kondisi COVID seperti ini. Dan mudah-mudahan segera berlalu ya kondisi seperti ini, tetapi nanti pun kondisinya bakal memasuki era new normal disebutnya. Tidak lagi normal seperti dulu gitu ya. Otomatis kami harus menyiapkan segala sesuatunya. Kami harus mengkomunikasikan, humas harus bisa mengkomunikasikan kepada wajib pajak. Ada pelayanan-pelayanan atau ada yang bisa langsung diakses datang ke kantor pajak, ada juga yang kami tidak layani itu langsung, tapi bisa langsung diakses via website atau via telepon atau via media sosial. Makanya sebetulnya sejak beberapa tahun terakhir sebetulnya DJP sudah meramu untuk pelayanan kepada masyarakat itu dengan 3C sebetulnya. 3C, klik, call, and then counter. Klik artinya ketika wajib pajak akan mengajukan permohonan terkait perpajakan atau bertanya tentang segala hal tentang perpajakan, mereka buka dulu websitenya DJP gitu. Jangan langsung datang ke kantor pajak, tapi klik dulu apa sih yang mereka pengen cari, di situ mereka bisa lihat. Jika memang ternyata masih belum memuaskan informasi yang diberikan lewat website itu, mereka bisa telepon dulu, call dulu. Call lah, bisa ke 1.500, 200, atau kami sekarang ada 10 nomor WA yang aktif di masing-masing KPP yang bisa dihubungi oleh wajib pajak. Gitu kan. Call, setelah call, ternyata penjelasan masih belum jelas juga nih sama petugas pajak gitu. Otomatis mau tidak mau, tidak suka, mereka harus datang, yaitu opsi terakhir lah gitu. Nah ini budaya ini yang ingin diinformasikan secara masif kepada masyarakat, supaya masyarakat sekarang paham eranya sudah berubah. Berubah dan tadinya memang berubah dengan posisi akan step by step gitu. COVID ini berubahnya langsung drastis. Gitu. Lonjakannya subhanallah tinggi banget gitu. Iya. Orang dipaksa untuk mau akhirnya mau membuka media sosial, mau bertanya via media sosial, dan akhirnya teman-teman humas lah menjadi garda terdepan untuk memantau, memonitoring, kemudian menjawab, kemudian
mengkomunikasikan bukan hanya dengan wajib pajak, tapi juga berkomunikasi dengan teman-teman di kantor pajaknya sendiri ketika ada pertanyaan yang terasa sulit untuk dijelaskan dan sebagainya. Mereka harus bisa berkomunikasi dengan teman-teman apakah kepala seksinya atau aktor representatifnya untuk bisa mendapatkan informasi yang benar untuk disampaikan kembali kepada masyarakat. Jadi subhanallah teman-teman humas ini punya peranan yang besar banget, Taxmin terutama. Luar biasa. Ya, jadi memang berarti kedepannya itu mungkin seperti Taida bilang ya tadi ada 3C, ada kalau saya tangkap benang merahnya gitu ya. Jadi kedepannya itu lebih banyak memanfaatkan fasilitas digital ya daripada tatap muka langsung ya. Ya kita nggak tahu kapan, tapi memang terlihat juga sih memang dari aplikasi yang kemarin rame yang insentif pajak itu kan di mana wajib pajak tidak perlu datang langsung ya, tapi bahkan diwajibkan untuk mendaftar insentif pajak melalui DJP online ya. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu ya pelayanan-pelayanan perpajakan lainnya gitu. Memang sih di satu sisi memang sangat membantu efisiensi cost dari wajib pajak itu sendiri gitu. Kalau datang kan harus dengan ongkos segala macam, waktu ya kan. Betul. Kemudian keuntungannya kan bisa dikerjakan dimanapun ya, 24 jam gitu kalau online gitu ya. Ya memang masyarakat mudah-mudahan bisa memahami ini, khususnya di Indonesia. Memang walaupun akses pengguna internet di Indonesia ini belum merata ya, mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi suatu habit baru dari masyarakat Indonesia dan tentunya secara nggak langsung mengedukasi juga gitu, literasi yang lain tadinya mungkin jarang mengakses fasilitas pemerintah melalui online, sekarang saya lihat sudah banyak juga pelayan-pelayan dari DJP yang sifatnya online ya. Tadi ya tidak memanfaat insentif juga meminta surat keterangan fiskal ya kan dan lain-lainnya sudah bisa dimanfaatkan lewat DJP online gitu. Mungkin kedepannya ya memang diharapkan sih bisa lebih banyak lagi yang bisa didapatkan informasinya dari wajib pajak, seperti bisa wajib pajak bisa mungkin cek tunggakan wajib pajaknya atau bagaimana, mungkin bisa ditambahkan juga oleh DJP gitu ya. Nah mungkin itu menarik dan ini tugas dari Humas ya, mensosialisasikan ini yang luar biasa. Dan tadi seperti Mbak Rita katakan, memang Humas ini menjalin banyak kerjasama ya dengan beberapa pihak tadi ya, seperti banyak sekali stakeholder kita banyak sekali. Stakeholder itu Pemda center ya, masalah ya, Tech Center ya. Tech Center ada 17 ya di wilayah Banten ya. Kalau di Indonesia mungkin rencananya kami akan tambah lagi nih tahun ini, cuma kondisi seperti ini mudah-mudahan tidak menghambat juga ya untuk bisa ada Tech Center baru. Karena melalui Tech Center ini sebetulnya peran kita banyak dibantu. Mereka Tech Center ini kan sebagai kepanjangan tangan kami juga gitu ketika mereka kemudian institusi pendidikan juga memberikan edukasi kepada masyarakat, terus juga membina future taxpayers ya, sebetulnya para mahasiswa ini yang sekarang masih belajar di kampus, suatu saat nanti mereka lulus, mereka bekerja, mereka berusaha, mereka punya penghasilan, mereka adalah future taxpayer kita. Maka kesadaran mereka itu jika sudah dibangun di bangku kuliah, otomatis harapannya sih gitu ya, harapannya mereka nantinya akan menjadi pahlawan-pahlawan Indonesia, pahlawan perpajakan Indonesia lah di masa yang akan datang gitu. Nah, Tech Center ini perannya sangat penting gitu. Mereka kan institusi yang punya idealisme lah ya kalau di kampus itu kan. Mereka melakukan penelitian, mereka berhak untuk bersuara, memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan pemerintah, mereka bisa berdiskusi, bikin seminar perpajakan, melakukan research, kemudian kami juga seperti tadi ada relawan pajak, itu tuh benar-benar kepanjangan tangan kami. Mereka sangat membantu sebetulnya dalam kondisi, kalau kondisi normal, mereka membantu wajib pajak untuk mengisi SPT tahunannya, dan itu sangat membantu banget bagi kantor-kantor pajak yang selama ini kewalahan dengan banyaknya wajib pajak yang datang untuk mendapatkan pengetahuan pengisian perpajakan yang benar itu seperti apa.
Nah, itu kampus tuh partner kami lah, partner yang seharusnya ngeklik banget lah ya. Makanya semakin banyak tech center terbentuk, harapannya ya semakin banyak peran kehumasan yang juga bisa sampai ke kampus-kampus. Bukan kampus saja sih sebetulnya, kita juga memberikan edukasi ke sekolah-sekolah juga, mulai dari SD, SMP, SMA, kita juga rangkul lah gitu ya. Cuma memang tidak seintensif dengan universitas ya. Kalau SD, SMP, SMA sifatnya insidental saja. Ada namanya text goes to school gitu. Di saat itu kita sharing tentang pajak, tapi dengan gaya yang menyenangkan lah, yang disesuaikan dengan usia mereka. Gitu. Ya, mereka. Termasuk kerjasama dengan Tes Plogansa ini ya. Betul. Dia mengedukasi gitu ya. Ya. Kita juga kalau stakeholder mungkin banyak banget ya, hampir semua jadi stakeholdernya DJP sebetulnya kan. Mulai dari pemerintah daerah, terus institusi pemerintah lain lah, termasuk yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan seperti Bea Cukai, Perbendaraan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bank juga stakeholder kita, kantor-kantor pos, UMKM, pengusaha, notaris, pengacara, pokoknya semua itu adalah stakeholdernya kami. Dan memang semuanya itu harus mendapatkan informasi yang sama gitu, tidak membeda-bedakan. Jadi semuanya kita perlakukan sama, kita berikan informasi yang sama, kita layani juga dengan yang sama gitu, pelayanan yang sama, yang excellent, supaya ketika harapannya Humas sebetulnya ketika pelayanan itu sudah excellent, masyarakat merasa puas dengan pelayanan dari kami, informasi dari kami, masyarakat mau dengan sendirinya sadar untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, kebayang ya tugasnya Humas ya, Kabupaten Plogansa ya, cukup berat sekali karena menggandeng begitu banyak stakeholder tadi seperti asosiasi, pemerintah daerah, banking, institusi lainnya lah ya, termasuk juga kedepannya mungkin menggandeng lebih banyak lagi influencer atau ini mungkin banyak sekali. Ini mungkin udah saya juga melihat udah mulai dikerjakan oleh DJP dengan menggandeng artis, influencer dan lain-lainnya dalam proses pajakannya. Gitu. Nah itu menarik ya tadi masalah terkait dengan tax center ya, memang sejak dini memang ini ya masyarakat atau calon-calon wajib pajak ini dididik ya untuk diberikan informasi ya ketika nanti suatu saat menjadi wajib pajak, atau bisa jadi kan dengan era milenial seperti ini juga banyak juga ya yang istilahnya mereka masih usia-usia kuliah gitu kan, tapi bisa juga mereka gitu. Jualan online atau bahkan menjadi content creator kan juga tidak sedikit pendapatan yang mereka dapatkan, betul kan? Artinya saat ini tuh sudah menurut saya memang peran Humas ini penting karena memang batasan usia orang mendapatkan penghasilan itu bukan lagi ketika mereka kerja di kantor, tapi ketika mereka kuliah pun sudah banyak yang bisa mereka dapatkan gitu ya, Mas Semo yang mungkin sebagai generasi milenial nih mungkin banyak juga kan istilahnya influencer muda, content creator muda yang sudah bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sambilan mereka, tapi juga banyak yang masih belum tahu kan cara lapor pajaknya atau menjadi wajib pajak yang baik seperti apa. Nah itu memang luar biasa tugas dari Humas ya untuk mengedukasinya melalui tadi tax center ya, itu melalui perannya Mbak Lita tadi dengan kerjasama dan Mas Temo tadi terus-menerus untuk membuat konten-konten yang istilahnya gampang dicerna gitu oleh generasi milenial begitu ya, Ida ya. Iya betul. Kalau zaman dulu mungkin orang mau masuk kantor pajak takut gitu ya. Mau pengen tahu info pajak susah gitu kan. Kayaknya semua tertutup seolah-olah seperti itu gitu. Itu image seperti itu yang berusaha didobrak, dihancurkan lah sama kita. Kita bersahabat dengan masyarakat, masuk ke kampus-kampus, ke institusi-institusi pemerintahan, kita sampaikan bahwa kita ada itu untuk membantu masyarakat untuk memahami pajak, untuk membantu masyarakat bisa mengerti dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Plus teman-teman seperti di kampus-kampus ini mereka antusias sekali gitu ketika disampaikan bahwa kami
akan misalnya mendirikan tech center, mereka tuh langsung, wah sebetulnya kami tuh pengen dari dulu tahu gitu, gimana sih caranya sih punya tech center itu seperti apa, terus fungsinya tech center ngapain aja sih, semua itu kami jelaskan. Peran kami di situ untuk menjalin kerjasama, kita jelaskan apa sih keuntungannya dengan adanya tech center gitu, apa sih yang teman-teman mahasiswa dapat atau para dosen dapat dengan adanya tech center ini gitu. Dan ternyata setelah kami jelaskan detail seperti apa, banyak sekali yang berminat gitu. Bahkan kami harus menyeleksi akhirnya, aduh yang mana ya kampusnya kok ini pengen, padahal ini kalau menurut kami secara apa maksudnya masih kecil banget tapi semangatnya luar biasa. Itu kadang-kadang suka jadi dilema juga buat kita. Akhirnya kita bina saja dulu. Bina sampai kita berharap sih semua ya, bukan hanya pengusaha kampus semua tuh berkembang jadi lebih besar gitu kan. Otomatis kalau semakin besar penerimaan ke pajak juga nantinya akan ada imbasnya ujung-ujungnya gitu ya. Makanya kita ketika ada yang seperti itu, ada kampus yang punya keinginan untuk bergabung membuat tech center bekerja sama dengan Kanwil DJP Banten, kami akan terus bina gitu selama kami lihat masih misalnya wah kayaknya jumlah mahasiswanya misalnya masih belum terlalu banyak sehingga nanti khawatir kita mau lihat dulu lah perkembangan kampusnya seperti apa gitu, dan tetap kami akan selalu undang ketika ada sosialisasi, ketika ada ketentuan terbaru kami sampaikan, ketika ada apapun informasi perpajakan kami beritahu sama mereka semua gitu, sehingga mereka tetap menjadi partner kami walaupun tidak dilegalkan dalam bentuk tech center gitu ya. Nah yang seperti itu pun banyak, nggak sebenarnya kalau dihitung bukan 17, mungkin sudah banyak Elita ya, kita udah keliling dulu juga di Tangerang gitu kan, ketemu sama beberapa institusi yang pengen banget bikin tech center, tapi kami agak sulit untuk memutuskan, bukan karena apa-apa, karena kami pun kan ada aturannya tentang terkait tech center, ada ketentuannya. Ketika belum bisa memenuhi ketentuan itu kami sampaikan, tapi kami tetap menjalin hubungan baik, dan alhamdulillah mereka tetap menjadi partner kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, mau gitu. Nah, kami membina hal-hal seperti itu, kerjasama seperti itu yang sepertinya mungkin banyak masyarakat tidak tahu, oh ternyata itu ada kerjasama dengan DJP, ya gitu. Dipikirnya mungkin konsultan pajak berdiri sendiri saja, dipikirnya mungkin kantor akuntan publik misalnya berdiri sendiri saja, ternyata mereka banyak yang juga ingin melakukan kerjasama dengan kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang sifatnya non-profit ya gitu. Karena kami kan tidak mungkin profit, kami pemerintah. Mereka mau bekerja sama untuk melakukan hal-hal yang non-profit untuk kepentingan edukasi kepada masyarakat bersamaan dengan kehumasan DJP. Gitu. Baik, wah terima kasih banget nih, informasinya sangat banyak sekali ya, sangat lengkap sekali, bahwa mungkin yang nanti tadi dengan informasi dari Reda bagi kampus atau apa institusi yang ingin bekerja sama juga bisa menghubungi Kanwil DJP Banten ya, tuh ya. Bisa langsung menghubungi yang pertama ingin kerjasama dalam hal edukasi dan peningkatan literasi pajak gitu ya, bisa langsung menghubungi. Kalau boleh tahu apa Mas Semo ininya sosial medianya tuh Mbak Lita, kalau ingin menghubungi tim Kanwil nih apa di Instagram atau di Facebook atau apa? Apa tak? Ya tak. Apa nama lagi ininya IG-nya? Ya, aku. Kalau Instagramnya pajak DJP Banten. Kalau sama Twitternya juga sama, pajak DJP Banten. Facebook sama YouTube-nya Kanwil DJP Banten. Jangan lupa di-follow ya. Jangan lupa tuh Sobat Revogansa, jangan lupa di-follow dan di-subscribe tuh ininya, biar Sobat Revogansa juga tidak ketinggalan ya terhadap info-info, atau tadi pihak-pihak yang ingin mengadakan kerjasama edukasi perpajakan bisa langsung menghubungi tim Kanwil ya. Mungkin saat ini kan karena kondisi COVID, phone atau dulu silakan nanti langsung menghubungi tim Kanwil. Nah, nggak terasa nih udah hampir 1 jam obrolan kita nih, nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol. Tadinya kita pikir bakal kehabisan topik, ternyata malah waktunya yang sangat terbatas gitu kan. Saking banyaknya tugas dan peran dari Humas ya, yang mungkin Sobat Revogansa dan masyarakat awam pada umumnya apa sih sebenarnya ngapain aja gitu. Apakah DJP ini hanya ada AR, pemeriksa, atau
atau lain-lainnya, tapi juga ternyata ada organ-organ dari DJP yang tidak kalah bekerja dan di belakang layar ya, yang memang berperan untuk menyampaikan informasi ya dari pemerintah khususnya DJP langsung kepada masyarakat melalui media sosial, melalui media-media lainnya juga. Ya sekarang memang lebih ditekankan media sosial karena selain cepat ya, juga istilahnya lebih dapat diaplikasikan kepada masyarakat dan wajib pajak pada umumnya gitu. Nah sebelum saya tutup, saya ingin mungkin 1-2 kata closing statement dari masing-masing narasumber kita. Mungkin sekarang saya balik ya dari yang paling muda dulu, siapa nih? Dari Balita ya. Dari Balita mungkin ada seri yang ingin disampaikan nih terakhir pada sobat Terponga semua yang sedang nonton nih. Ya, aku sih kalau dari ya dari omongan teman-temanku ke aku gitu ya, kalau untuk yang bayar pajak susah nggak sih, Lid? Bayar pajak tuh buat apa sih gitu? Terus uangnya dikemanain gitu? Transparan dong pemerintah gitu-gitu ya. Aku cuma bilang kalau emang arti pajak ini tuh kontribusi warga negara yang secara yang penerimaannya tuh nggak langsung gitu, yang nggak langsung mereka terima gitu, bukan seperti retribusi gitu. Jadi toh kalian bayar pajak itu tuh seperti kayak kalian membantu juga sama warga negara yang lain gitu. Jadi bisa makanya ada pendidikan murah, kesehatan gratis gitu. Jadi kalau bayar pajak itu tuh sangat membantu banget buat orang lain yang membutuhkan. Jadi intinya memberikan apa ya, jangan pernah rugi ya Mbak Lita ya untuk bayar pajak, karena secara tidak langsung maupun adalah membantu masyarakat khususnya membantu negara ini agar tercipta sebuah peradaban yang maju lah dengan adanya pajak gitu ya. Terima kasih nih closing statement-nya, dan monggo Mas Semo ya, silakan ya, ada apa yang mau disampaikan terakhir untuk Sobat Terpogansa dan masyarakat pada umumnya. Tuh, katanya urut usia tadi, kayaknya lebih muda Bu Ida deh. Wah. Oh iya, saya lupa ya. Canda. Iya. Saya ide emang apa? Mulai nih. Lalu terlihat muda ya. Iya. Ya lah semua. Buat sobat Extravaganza, terima kasih banyak. Jangan lupa follow tadi sosial media Kanwil, KPP maupun @Dijen Pajak RI. Seperti boleh yang diulang dibilang tadi, Balita boleh diulangin tadi. boleh. Apa? Ya, ini. Boleh diulang nama ininya, sosial medianya. Nama sosial medianya ya. Kalau dari kantor pusat DJP sendiri ada @Dijen Pajak RI baik di Instagram maupun Twitter. Untuk Banten @pajak DJP Banten untuk Instagram maupun Twitter. Nah, untuk masing-masing KPP misalnya ingin lebih intens, tinggal search aja di sosial media nama KPP-nya. Insya Allah semua udah ada sekarang. Dan itu bakal cepat responnya, karena memang kita tidak mengenal waktu untuk jawab-jawab curhatan-curhatan wajib pajak. Jadi jangan sungkan. Kami welcome untuk kalian semua. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Semo. Jadi ini ya, jangan sungkan untuk follow dan untuk bertanya melalui media sosial DJP. Pasti akan dibalas ya Mas Semo ya. Pasti. Pada lambat pasti akan dibalas gitu ya. Dan tidak mengenal waktu kan, yang bisa jadi malam juga dibalas, bisa jadi pagi juga dibalas. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya ya terkait dengan hal perpajakan. Cuma kalau curhatan pribadi mungkin nggak dijawab kali ya Mas Semo ya. Kalau tergantung. Dijawab juga ya. Ada yang tergantung. Iya. Tapi jangan lupa yang bagi-bagi souvenir juga. Oh gitu, ada bagi-bagi souvenir juga ya? Apa giveaway apa ya? Sekarang namanya giveaway gitu ya? Yeah, nggak boleh disebut giveaway atau hadiah. Nanti nggak boleh pajak. Ya? Iya. Oh, kena pajak. Iya. Tentang pajak ya. Katanya gitu kan. Padahal ada batasnya juga. Siap. Oke, makasih Mas Semo sharing dan statement terakhirnya. Nah, sekarang yang kembali lagi yang paling muda lagi ya. Jadi kesimpulannya Mas Semo nih yang paling senior kan. Jadi Taida sama Mbak Lita ini paling ya.
Silakan Teh Ida, Oke. kata closing statement-nya atau pesan-pesan yang terakhir yang mau disampaikan kepada masyarakat semuanya terkait dengan Iya, humas. buat sobat-sobat Extravaganza, mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan dari kami tadi itu bisa membuka wawasan bahwa kami ada di sini untuk membantu teman-teman semua, sobat-sobat Extravaganza untuk lebih paham tentang pajak, dan saya sangat berharap sobat-sobat Extravaganza juga untuk memfollow akun media sosial kami, berkomunikasi dengan kami terbuka sekali seperti tadi yang Cemo bilang. Harapannya sobat-sobat Extravaganza itu jadi lebih paham tentang pajak, menjadi bagian besar dari negara kita, pembangunan negara kita, supaya kita menjadi negara yang lebih baik lagi ke depannya, membantu Amin. semua elemen masyarakat. Kalau kondisi saat ini mungkin para tenaga-tenaga kesehatan ya yang berada di garda terdepan menghadapi kondisi COVID seperti ini, mereka dengan keberadaan sahabat-sahabat Extravaganza ini bisa menyebarkan informasi tentang perpajakan juga ke lingkungan sekitar sobat-sobat semua, sehingga semakin menyebar lagi informasi pajak, semakin banyak lagi orang yang sadar pajak, penerimaan negara semakin meningkat, bisa membantu masyarakat semua seperti yang tadi Lita sampaikan juga. Jadi saya cuma membuat kesimpulan aja dari apa yang disampaikan sama Lita dan Cemo, bahwa yuk sama-sama bangun negara ini melalui pajak. Yuk follow akun media sosial kami, yuk kita berkomunikasi supaya semuanya paham pajak, semuanya sadar pajak. Itu aja sih. Oke, waduh terima kasih banyak Teh Ida. Beri plus dulu nih Sobat Extravaganza pada rekan-rekan kita ya dari tim Humas yang sudah istilahnya berjuang, bekerja dengan dedikasi yang luar biasa, tidak mengenal adanya katanya COVID, tetap aja bekerja di belakang layar, maupun bekerja sama dengan institusi lain, dan membuat konten-konten yang bisa dikomunikasikan pada Sobat Extravaganza semua maupun masyarakat pada umumnya. Mungkin karena waktu yang membatasi kita, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim Humas Kanwil DJP Banten. Jangan bosen-bosen ya kalau kita undang lagi. Suatu saat misalkan ada topik baru yang ingin disosialisasikan, boleh. Dan saya juga nanti sertakan link di kolom deskripsi media sosial dari Kanwil DJP Banten. Monggo bisa dilihat nanti di link deskripsi. Oke pemirsa, Sobat Extravaganza semua, sekian saja dulu bincang-bincang kita, obrolan kita dengan tim Humas Kanwil DJP Banten. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Teh Ida dan kawan-kawan.